Ya, setuju-setuju Pak Franky. Jadi teman-teman memang ya kalau investasi secara langsung ke saham, ya teman-teman harus siap juga secara psikologi ya. Karena saham kan bisa dibawa turun gitu ya Pak ya, ke batas bawahnya gitu. Minus 7% untuk saat Betul. ini gitu. Oke, ya teman-teman kembali kepada toleransi risiko sebagai investor dari teman-teman masing-masing. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari oke, ini lebih kepada produk reksadananya Sequis nih Pak. Jadi mungkin boleh dibantu jawab ya dari Zizi underscore Baik. Tabi. Produk reksadana Sequis yang cocok di tengah isu kenaikan bunga The Fed Pak. Nah ini apa nih Pak kira-kira? Oke, jadi pada saat ini kan The Fed sudah menaikkan suku bunga sampai 4,75% ya, suku bunga atasnya. Diperkirakan itu bisa naik sampai 5,5%. Jadi biasanya kalau dalam kondisi suku bunga lagi naik ya, sentimennya itu pasti akan negatif dulu ke instrumen-instrumen baik saham maupun reksadana tentunya ya akan kena impact. Terutama reksadana pendapatan tetap itu akan bergerak harga. Biasanya kan kalau obligasi itu harganya bergerak berlawanan dengan kenaikan suku bunga. Kalau suku bunga naik, inflasi naik, suku bunga naik, justru harga obligasi itu akan turun. Jadi menurut saya kalau terjadi koreksi di pasar, ya, terutama di pasar saham, kembali lagi saran saya itu bisa dilihat sebagai peluang, karena biasanya gejolak di pasar itu bisa sementara. Begitu sudah ada kejelasan kapan The Fed-nya akan berhenti, biasanya sentimen itu akan kembali mulai balik positif. Kenapa? Karena ke depan orang akan ekspektasi suku bunga yang sudah ditahan tinggi, mungkin pada suatu titik, mungkin beberapa bulan berikutnya itu akan mulai dipotong. Ya, kalau pada saat suku bunga mulai diturunkan, justru itu opportunity bagi obligasi karena harganya justru akan naik. Jadi perlu dilihat juga kira-kira pada saat ini mungkin yang lebih prospek saham, apalagi kalau ada koreksi. Tetapi nanti pada saat suku bunga udah mulai diturunkan, justru yang lebih prospek adalah reksadana obligasi. Ya, bisa dapat capital gain dari situ. Demikian, Mbak Cici. Oke, oke. Iya ya Pak, betul. Jadi memang market saat ini pergerakannya sangat volatile gitu ya Pak ya. Tapi kita juga yakinlah bahwa The Fed mungkin di tahun ini mungkin akan ada kenaikan 3 kali lagi gitu ya Pak ya. Apa Ya, proyeksinya gitu masih akan dinaikkan di 25 basis point. Tapi lagi-lagi nih teman-teman, itu sentimen sebenarnya sesaat aja karena akan ada suatu saat nanti The Fed juga berhenti untuk mengetatkan kebijakan moneternya nih dengan naikin suku bunga acuannya sendiri ya atau Fed Fund Rate. Oke, thank you Pak Franky, makasih banyak buat jawabannya. Tapi kita nggak sama. apa-apa ya Pak, ini banyak pertanyaan masuk, dijawab satu-satu ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke, nah ini ada pertanyaan. Oke, nah ini dari Miss Felicia New nih Pak. Kondisi seperti ini apakah sebaiknya tetap pertahankan atau di hold reksadana atau pindahin ke deposito? Nah gimana nih Pak Franky? Ya, ini pertanyaan menarik ya, banyak banyak ditanyakan. Jadi kalau menurut saya um, kembali lagi ke prinsip dasar berinvestasi itu kan sebetulnya untuk jangka panjang. Akan tetapi pada saat di saat ini sampai ke masa depan itu kan jalannya itu tidak selalu garis lurus atau naik terus atau turun terus, selalu ada gejolak ya. Jadi gejolak-gejolak itu beberapa investor menggunakan kesempatan itu untuk mengurangi risiko dia. Jadi bukan berarti dia keluar 100% dari instrumen pasar modal yang berisiko. Karena masalah timing kadang-kadang tidak semudah yang kita pikir ya. Itu cukup sulit untuk menentukan kapan kita masuk atau keluar. Jadi kembali lagi kalau kita percaya investasi itu jangka panjang akan memberikan hasil yang baik,
Mungkin salah satu metode yang bisa diterapkan, yang seperti kita udah bahas sebelumnya, justru pada saat ada gejolak itu bisa dipakai untuk menambah posisi. Tetapi kalau memang ada kebutuhan jangka pendek, ya mungkin menengah, jangka pendek menengah, dirasakan kondisi pasar ini mungkin turunnya masih akan lama, ya bisa aja sebagian dana itu di switch ke deposito. Ya beberapa investor memitigasi resiko ini dengan cara mengurangi posisi dia di pasar saham, dipindah ke money market atau deposito. Ya. Tetapi bagi investor yang punya horizon panjang dan apalagi dia masih punya capital yang bentuk cash, justru dia bisa deploy mendapatkan harga yang lebih baik sehingga rata-ratanya menjadi optimal. Pada saat pasar mulai rebound, dia akan benefit. Dia tidak perlu harus timing lagi karena timing itu selalu punya resiko. Kita telat dan pasar udah naik malah kita bilang wah ini udah telat, akhirnya tidak masuk atau tidak memiliki investasi di saham atau reksadana saham sama sekali. Dan itu menurut saya strategi beresiko juga kalau ingin mencapai return jangka panjang ya yang optimal. Oke, setuju Pak Franky. Jadi ya teman-teman tadi ya kayaknya ada yang perlu di underline yang perlu digarisbawahi ini ya, bahwa tadi itu Pak Franky sebut kita nanti bisa jadi kehilangan timingnya nih teman-teman gitu. Jadi lagi-lagi investasi itu kita tanamkan adalah jangka panjang terlebih dulu. Jadi kalaupun ada volatilitas di market ya sebaiknya jangan terlalu panik gitu ya Pak Franky ya. Iya. Oke, thank you Pak Franky buat jawabannya. Dan ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Oke, pertanyaannya. Oke. Nah ini dari Raihan Budiman nih Pak. Strategi investasi reksadana di situasi ekonomi yang tidak pasti. Gimana ya Pak? Nah, ini pertanyaan kayaknya hampir-hampir mirip sama tadi yang ditanyakan, tapi mungkin boleh dibantu jawab ya Pak Franky. Iya, jadi kembali lagi yang tadi saya jelaskan, kembali lagi ke profil risiko dari investor tersebut, mana yang tepat akan berbeda. Seorang investor yang satu dengan yang lain tentunya akan berbeda. Dan bagaimana kita memitigasi risiko dengan kondisi pasar yang volatile ini, bisa aja alokasi kita itu jangan cuma di satu instrumen, ya itu juga bisa sangat berbahaya. Kalau kita terekspos 100% dana kita di reksadana saham dan pasar itu jebol gitu ya, turun cukup signifikan, ya kerugian kita akan lumayan banyak. Jadi ya dilihat kira-kira seberapa besar dia bisa ngambil risiko dan seberapa besar dia berinvestasi. Mungkin sebagian dana bisa dialokasikan ke instrumen yang mungkin lebih relatif konservatif ya. Bisa ke reksadana pasar uang atau reksadana obligasi atau campuran. Tetapi kalau memang tujuan jangka panjang dia itu ingin mendapat return lumayan di atas inflasi, ya investasi di pasar saham itu harus dia miliki. Ya, jangan sampai yang tadi saya bilang, dia sudah keluar 100% dari pasar modal, semua udah dipindah deposito. Ternyata pasar itu kalau dia rebound, dia nggak akan bilang-bilang. Ya, dia bisa terjadi dalam waktu yang cepat dan dia akan kehilangan peluang yang sangat baik sebetulnya karena semuanya udah deposito. Jadi di situ ada resiko. Bagaimana memitigasi itu ya kembali lagi seberapa besar dia bisa ngambil resiko karena fluktuasi itu kan ada saat-saat market itu sangat bergejolak tapi ada saat-saat dia mulai tenang, mulai calm, naiknya juga pelan-pelan. Kadang-kadang kalau terjadi koreksi cepat, biasanya reboundnya bisa cepat juga gitu loh. Jangan sampai kita kehilangan peluang-peluang yang seperti itu. Karena kita udah terlanjur pindahin dana ke instrumen yang paling aman gitu. Ya. Oke. Thank you Pak Franky buat buat jawabannya. Nah ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih Pak Franky dari Kak Andreas _Larry. Berapa sih minimal dana untuk di reksadana, untuk diinvestasikan ke reksadana
agar bisa menghasilkan passive income? Nah, ini gimana nih, Pak Frankie? Wah, ini pertanyaan yang sangat open question gitu kan, karena tergantung Ya. yang diharapkan oleh individu ini berapa banyak gitu. Jadi hitungan-hitungan itu bisa dilakukan ya, menggunakan Excel juga bisa kita lakukan. Contohnya mungkin ilustrasi, kalau investor ingin mendapatkan passive income, misalnya 50 juta rupiah dalam 1 tahun, itu kan mungkin biaya hidup dia 3-4 juta sebulan, udah cukup ya. Nah, berapa return yang diharapkan, atau berapa target return supaya dia bisa mendapat 50 juta setahun. Ya, kalau dia punya uang 100 juta, 1 miliar gitu ya, 1 miliar, 5% dari 1 miliar itu kan 50 juta ya, benar ya? Kalau 10% 100 juta. Ya. Jadi bagi investor yang sangat-sangat konservatif, mungkin ingin dapat return hanya 5%, dia harus punya dana 1 miliar untuk bisa mendapatkan passive income 50 juta tadi kan. Tetapi beberapa investor yang punya profil resiko lebih tinggi, mungkin dia berharap, ya saya berharap jangan nggak cuma 5% setahun, tapi saya bisa dapat 7-8% atau malah 10%. Nah kalau itu terjadi, dana yang dia kelola, dana yang harus dia miliki 500 juta, menghasilkan 10% setahun, dia bisa mendapat passive income 50 juta. Jadi saya bilang, nggak ada jawab, tergantung investor itu berapa besar passive income-nya dan berapa besar target return yang dia diharapkan setiap tahun. Itu akan menentukan berapa banyak dana yang diperlukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you nih Pak Frankie buat semua jawabannya. Tapi karena keterbatasan waktu ya Pak, memang pertanyaan banyak yang masuk teman-teman. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita bantu jawab. Dan terima kasih nih Pak Frankie udah join di live IG bersama Ajaib sore hari ini. Pak Frankie sebelum ditutup, mungkin boleh closing statement terlebih dulu, apakah motivasi atau mungkin kesimpulan atau seperti apa gitu Pak, silakan Pak. Baik, yang pertama jangan pernah lupa yang namanya investasi itu adalah untuk jangka panjang. Dan waktu adalah sahabat dari berinvestasi. Ya, konsekuensinya apa? Jangan mencoba mengambil shortcut ya dengan mencari return yang fantastis dalam jangka waktu singkat. Dan banyak orang kalau kita perhatikan ya, banyak yang terjebak dengan mencari return setinggi mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya yang diharapkan itu menjadi tidak realistis. Mungkin dia bisa win atau untung dalam waktu singkat, tetapi itu tidak bisa konsisten. Yang ada justru dia mengambil risiko yang mungkin dia sendiri tidak sanggup menanggungnya. Bisa-bisa uangnya hilang semua, ludes gitu loh, gara-gara mencari investasi yang return-nya sangat bombastis atau fantastis gitu loh. Yang kedua, khusus menghadapi market yang bergejolak ini, saya tegaskan lagi, investor yang jeli itu bisa memanfaatkan itu sebagai peluang untuk membeli di harga-harga yang lebih murah. Jadi kalau kita bisa beli harga lebih murah, itu akan positif, return-nya akan positif untuk jangka panjang. Jadi kalau saya kutip kata-kata Warren Buffett, ya, dia berkata, be greedy when others are fearful. Justru pada saat semuanya takut lari dari pasar, kita yang memiliki capital, justru itu opportunity yang bagus. Walaupun kadang-kadang itu harus melawan psikologi, karena yang lain pada jualan, kok kita pada beli gitu, apa kita nggak salah. Tetapi biasanya kalau kita punya mental yang investor sejati, itu biasanya mengambil itu sebagai kesempatan. Dan return yang diharapkan jangka panjang biasanya akan baik. Dan yang terakhir, yang saya mau sampaikan ya, untuk bisa investasi itu bisa berhasil dengan baik, memang perlu kesabaran dan disiplin. Jadi
teman-teman yang berinvestasi memang jangan buru-buru return yang fantastis. Kalau mencari return 10-15% setahun mungkin masih sangat realistis ya. Tetapi kalau mencari return 30%, 40%, 50% setahun, menurut saya itu sudah tidak realistis. Yeah. Itu bisa didapat, tetapi itu nggak akan konsisten. Dan kalaupun didapat itu resikonya terlalu besar. Yeah. Jadi mungkin di akhir kata ya saya sampaikan selamat berinvestasi dan manfaatkan peluang-peluang ada yang di pasar. Jaga resiko dengan cara diversifikasi supaya kita tidak terekspos di salah satu instrumen aja atau satu reksadana. Diversifikasi itu bisa diterapkan baik membeli saham maupun membeli reksadana. Sekian Mbak Tufi dan teman-teman di rumah, semoga sesi ini bisa bermanfaat ya di teman-teman semua.